Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kiranya kita panjatkan puja puji syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berdiri tegak menjalankan ibadah salat tarawih yang diawali dengan salat isya. Dan nikmat ini yang merasakan hanya orang-orang yang beriman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman itu. Salawat serta salam talpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad yang telah membimbing kita, mengajak kita, mengajarkan kita, bahkan menyelamatkan kita sebagai umatnya di akhir hayatnya. Mulai beliau telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu sampai sekarang ini, yaitu zaman di mana kita di zaman yang disebut di dalam surat Al-Fatihah Shiratal Mustaqim. Itu zaman di mana ayat itu menunjukkan adalah jalan kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Jadi subhanallah, hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah, bersyukur dan patut kita bersyukur bahwa kita semua muslim sejatinya datang ke sini di masjid ini, insyaallah itu karena panggilan hati kita masing-masing, karena kita tergugah bahwa Ramadan tinggal sebentar lagi. Hadirin, sering kita mendengarkan bahwa perintah puasa ini di dalam Quran surah Al-Baqarah. Saya mencoba membacakan ulang sebagaimana ustaz-ustaz sebelumnya membacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam firman ini Allah berfirman bahwa yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini terkhusus, yaitu aman, hanya orang-orang yang beriman. Memang orang yang beriman itu tantangannya luar biasa, godaannya luar biasa. Makanya saya pribadi, antum semua, selama kita masih manusia, pasti kita mengalami yang namanya godaan kehidupan, ya. Bahkan ada yang mau melangkah ke masjid saja, ada saja yang menggoda. Itulah hanya orang yang beriman, dan godaannya orang yang beriman ini sangat kuat. Maka memang untuk menjalankan ibadah puasa ini perlu persiapan yang sangat matang. Bahkan kalau boleh saya katakan, kita bukan berbicara tentang keburukan, tapi memang kenyataan kehidupan itu ada kebaikan, ada keburukan.
Ya, karena memang begitu kehidupan, ada kebaikan, ada keburukan. Jadi kalau keburukan saja itu diniatkan, direncanakan, direncanakan bahkan di planning. Keburukan itu yang sudah dikonsep tadi berhasil untuk mencapai tujuan. Itu keburukan. Nah, maka dari itu kenapa kita tidak berusaha untuk menjalankan kebaikan? Dan kebaikan itu kita awali dari awal kita puasa. Memang godaannya luar biasa. 10 hari pertama menggebu-gebu kita, seakan-akan kita meraih pahala. Memang itu tujuan kita. Karena memang di dalam hadis dikuatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di sini dikuatkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat iman dan mengharap pahala. Kalau kita ngomong mengharap pahala, pasti kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dihapuskan. Kita harus yakin. Di awal tadi, amanu, kalau kita berusaha, kita meyakinkan bahwa kita berusaha menjadi orang yang beriman, pasti akan merasakan bahwasanya puasa itu nikmat. Bahkan maunya itu puasa itu memang puasa sendiri dengan puasa jamaah berbeda. Lebih sulit puasa sendiri yang gak ada momennya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, tantangannya luar biasa. Tapi itu kembali kepada pribadi. Tapi kenapa kok bulan suci Ramadan ini sebulan umat Islam, seluruh umat muslim sedunia menjalankan puasa? Ini bentuk kekuatan. Dan Allah Maha tahu itu. Kalau di dalam hadis disebutkan itu seperti ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah itu melihat. Sesungguhnya Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita, harta kita, tapi Allah melihat qulubikum, hati kita, dan a'malina, dan amal perbuatan kita. Ini di bulan puasa ini luar biasa. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah tidak melihat pribadi orang itu kaya atau miskin. Tidak. Ganteng, cantik, mungkin sebaliknya tidak. Malah justru Allah melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Itu terlihat di saat di bulan suci Ramadan. Itu 10 hari pertama luar biasa, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan karena tahu bahwa keutamaan bulan suci Ramadan ini diantaranya itu pahala dilipat gandakan. Itu salah satunya. Pahala dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya, itu kita paham itu. Tapi syaratnya cuma satu. Dari semua Allah berikan semua, bahkan pintu surga khusus bagi kita sebagai orang yang berpuasa. Khusus Allah kasih kelebihan-kelebihan, keutamaan Allah kasihkan kepada kita semua. Cuma syaratnya satu, ikhlas. Ikhlas kita. Apakah sehari kita ikhlas? Pasti banyak godaan. Pasti. Bukan berarti kita nggak ikhlas. Kita pasti ikhlas, tapi ada aja godaan. Ini luar biasa bagi kita sebagai orang mukmin ini. Yang mukmin aja digoda, apalagi yang nggak beriman. Beriman mungkin enter kan? Yaitu subhanallah. Hadirin sidang tarawih dari rahmati Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini
kita udah paham mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan pintu khusus, ya, diberikan pintu khusus surga. Allah mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, terasa di bulan suci Ramadan ini bagaimana sulitnya orang lapar, bagaimana sulitnya lapar tuh, haus itu sulit, bagaimana terasa. Tapi kadang kita lupa bahwa kita diuji untuk kelaparan, ternyata pas buka puasa kita menggebu-gebu juga. Itu ujiannya luar biasa. Nah, mudah-mudahan walaupun kita puasa kadang ada godaan juga, mudah-mudahan kita sehat semua. Ya, mudah-mudahan kita sehat jasmani maupun rohani. Hadirin, perlu diingat juga bahwa ada 3 golongan yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya. Di antaranya yaitu orang yang berpuasa. Yang dikabulkan doanya yaitu di antaranya orang yang berpuasa. Salasu da'wat mustajab. 3 golongan yang doanya dikabulkan. Di antaranya yaitu shaim, orang yang berpuasa. Yang kedua adalah musafir, orang yang dalam perjalanan jauh. Yang dimaksud perjalanan jauh di sini bukan orang yang menetap, tapi yang jauh. Nah, kalau kita melihat orang dalam perjalanan jauh, jalan kaki, kita lihat, kita bantu, subhanallah, doanya orang musafir ini loh dikabulkan. Ya, kita ngasih, kita bantu, subhanallah, insya Allah dikabulkan doanya. Ini benar-benar rahmat. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Kita jangan merasa terzolimi. Ini perintah Allah adalah kalau kita menjalankan ibadah puasa, perintah Allah, bukan terzolimi kita ini. Kita ini tergolong orang yang berpuasa. Jadi kita tergolong orang yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari ini kita masih bisa istiqomah tarawih. Alhamdulillah, karena tarawih itu adalah sebuah kenikmatan, yaitu kalau dijalankan secara berjamaah itu nikmatnya luar biasa, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Nah, saya bayangkan begini, ini kalau bulan suci Ramadan berjamaah nikmat. Saya belum pengalaman naik haji atau umroh, jadi belum merasakan kenikmatan. Insya Allah yang menjalankan umroh haji secara berjamaah, insya Allah menikmati betul itu. Seperti halnya orang seluruh umat muslim di bulan suci ini menjalankan ibadah puasa. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iya ya nafsi bitaqullah. Jika ada tutur kata yang salah dari lisan saya, mudah-mudahan itu memang datangnya dari salah dari saya pribadi, dan insya Allah jika ada yang benar, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.